pemirsa Dewata TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali diskusi yang sebenarnya sudah memanas. Tadi saya menanyakan kepada saudara Kadek Suartaya mengenai seni dalam politik dan salah satunya gandrung. Jadi gandrung sekarang terlihat pada tari apa tadi? Joget pingitan dan joget-joget yang lain. Joget-joget yang lain. Ya. Nah, selain gandrung, apakah ada lagi kesenian yang tumbuh dan muncul berkembang di istana Bali? Salah satu yang langsung disebut namanya kan legong keraton itu. Sebentar dulu, legong keraton itu diciptakan di tahun 60-an atau memang sudah ada sebelumnya? Sebelumnya sudah ada. Itu abad ke-18-an sudah ada legong keraton. Itu berawal. Tapi itu referensinya kan cuma dari cerita-cerita aja, tidak ada bukti otentik yang menyebutkan bahwa legong keraton sudah ada di abad ke-18. Memang secara historis bukti-bukti otentiknya memang tidak begitu banyak, tetapi ada babad yang menyebutkan. Kalau tidak salah itu kerjaan dari Profesor Murdowo ya, Dr. Murdowo ya, yang kemudian melakukan riset-riset dengan interview sehingga dia bisa menyimpulkan legong sudah ada di... Tidak ada sumber lain, ada babad Timul. Sebuah babad yang dikeluarkan oleh Raja Sukawati, babad Timul yang menyebutkan bahwa di Sukawati, tepatnya di Ketewel, di sebuah pura Yogan Agung, ada munculnya bibit-bibit munculnya dari legong keraton itu yang disebut dengan topeng legong. Sebentar dulu, ya. Kita mesti berpikir kritis tentang sebuah babad jika dipakai sebagai referensi untuk menjelaskan suatu peristiwa sejarah. Banyak sekali kita ketemukan babad yang ditulis tahun 1910. Terutama babad-babad yang menyangkut silsilah supaya mereka kelihatan silsilahnya sebagai bangsawan tinggi, dibuat 1910 untuk menyelamatkan dirinya dari pekerjaan rodi. Apakah itu Anda bisa membenarkan secara akademis babad itu ditulis pada abad ke-18? Babad sebagai setting saja, tetapi sebuah fakta-fakta sejarah dapat disebutkan bahwa pada zaman Raja Gianyar, Manggis Kuning, di sana disebutkan bahwa Raja Gianyar itu sudah memiliki legong keraton sebagai bentuk daripada prestise sebuah kerajaan. Nah, jika kemudian Anda sempat melihat legong keraton di zaman kerajaan, kira-kira ada persamaan dengan legong keraton sekarang, atau mungkin legong keraton sekarang adalah pemewahan dari legong keraton zaman dulu? Bagaimana? Nah, kalau kita rujuk secara audiovisual, gambar-gambar yang direkam oleh orang-orang barat itu masih hitam putih itu, legong pada waktu itu secara konsep artistik masih sama, tetapi dari segi yang Pak Nyoman sebutkan kemewahan memang benar. Sebab legong-legong pada waktu itu secara visual, secara kostum misalnya sangat sederhana sekali. Legong di tahun 30-an seperti yang sangat sederhana sekali. Cuman satu hal yang harus saya kritisi. Mengapa disebut legong keraton tidak legong puri? Kita kan tidak mengenal istilah legong keraton, istilah keraton. Ini masih menjadi perdebatan di kalangan para seniman. Apakah legong keraton dalam arti legong di puri? Kenapa memakai istilah keraton? Keraton itu kan istilah Jawa begitu. Tapi ada semacam argumentasi para seniman kita. Ada yang merunut secara historis bahwa legong ini pada zaman kerajaan itu pernah ditampilkan di Jawa, datang dari Jawa, disebut legong keraton. Ada juga penyebutan bahwa legong keraton itu, kenapa keraton? Karena merupakan pengayoman para ratu, keratuan begitu. Disebutlah kemudian kesenian itu legong keraton. Kita juga menyebut ratu bukan semata-mata untuk raja. Pedando juga disebut ratu. Ya begitu. Nah, jadi legong keratuan begitu. Nah, ada argumentasi sampai sekarang pun belum ada kepastian apakah yang pertama bahwa kita pentas di sana datang dari Jawa lalu disebut dengan legong keraton, padahal nama sebenarnya adalah legong saja sebenarnya ya. Jadi jika ada dikotomi seperti itu, legong keraton adalah pasti legong rakyat. Legong wong cilik atau istilah Jawanya. Gimana kalau begitu? Di Bali tidak terlalu terlalu tegas antara kesenian puri,
kesenian keraton dan kesenian rakyat, kesenian lawak. Tidak begitu. Sebab di kesenian di Bali khususnya sangat dekat hubungannya antara Puri dengan rakyat. Nah, kesenian di Puri juga dipentaskan di tengah-tengah masyarakat. Oh iya, saya ingat tulisan Mak Khowat yang membicarakan tentang itu. Tapi saya ingin mengajak Anda atau mengajukan pertanyaan mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Mak Khowat, bahwa di Bali itu sebenarnya tidak ada kosakata yang menyebut seni. Coba aja buka kamus Bali, tidak ada kata seni dan tidak ada kata seniman. Kenapa orang Bali begitu akrab dengan seni dan seniman? Apa jawabannya? Nah, ini kan istilah boleh ketika dunia akademis ya memunculkan ini. Kemudian di dalam konteks kita ke Indonesia, kita muncul istilah seni lalu diadaptasi ketika ada dunia akademis memperkenalkan itu. Padahal kita kan penyebutan ini kan berdasarkan spesialisasinya. Tukang gamel, tukang igel, tukang topeng dan sebagainya. Itu sudah berlangsung sejak dulu. Kalau seniman apa disebut dulu? Pergino kalau dia penari begitu. Kalau seniman laki-laki di bidang melukis, tukang gambar begitu. Nah inilah. Kenapa harus tukang itu kan bahasa Indonesia juga. Apa tidak juru? Juru juga ya, juru gamel, juru igel begitu. Juru jo. Ya. Nah, baiklah saudara Ketek, kita sudah banyak berbicara tentang seni periode prakolonial. Nah, sekarang di periode kolonial kira-kira apa pengaruhnya? Apakah kita boleh mengatakan sejak kolonialisme itu atau sejak seluruh Bali berada di bawah kekuasaan Belanda tahun 1908 telah kita bisa sebut semacam profanisasi yang menuju ke komersialisasi seni? Bagaimana? Bisa sebagai komersialisasi, tapi pada zaman kolonial itu bisa disebutkan sebagai pencitraan awalnya. Tetapi tetap kalau kita kaitkan dengan diplomasi budaya, sebab tahun 31 oleh pemerintah kolonial Belanda, sebuah grup kesenian sudah dibawa ke Prancis pada waktu itu dalam sebuah expo di mana ditampilkan sebuah grup kesenian dari Peliatan menampilkan legong, barong dan sebagainya sebagai bentuk pencitraan. Sebenarnya pada waktu itu diplomasi budaya, dalam hal ini Belanda yang mengirim ke sana. Kalau begitu secara kental disebut komersialisasi, saya juga kurang pas ya, karena tujuannya bukan untuk menunjukkan bahwa ini kesenian Bali sudah bergeser, tapi tujuannya pada waktu itu adalah untuk semacam humanisasi penjajah, bahwa mereka mampu membawa kesenian dari Bali lalu ditampilkan di sana sebagai bentuk mereka bukan menjajah dalam arti ekstrim, tetapi menjajah dalam arti juga membangkitkan nilai-nilai seni di suatu daerah jajahan. Ya, itu bagian dari praktek Bali Siring di Bali. Ya, oke, gitu. Ya, baiklah saudara Kadek. Jika memang demikian, kita mesti bertitik tolak dari masa penguasaan Belanda. Jika bukan komersialisasi, saya ingin mengajak Anda untuk meninjau pembaratan kesenian di Bali. Seperti contoh, dapatkah Anda menggambarkan misalnya tentang gong kebiar? Gong kebiar muncul di Singaraja tahun 1914 sekitar itu. Yang merupakan bukti dari kuatnya instrumen barat. Bagaimana itu Pak Kadek? Begini, gong kebiar memang sebuah bentuk kesenian musik dalam hal ini gamelan yang sangat fenomenal sampai sekarang. Jadi munculnya gong kebiar di Bali Utara itu dapat diterima secara rasional, sebab bagaimana kan Bali Utara adalah salah satu kawasan secara geografis yang paling cepat menerima bersentuhan dengan kedatangan orang-orang Barat, terutama kolonial dalam hal ini. Disinilah kemudian sebuah bentuk gamelan yang sebenarnya tua yang bernama gong gede yang ada di pesisir Bali Utara itu mendapat pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh konsep musikal di sini. Konsep musikal gong kebiar itu apa? Bebas, ekspresif, penuh dengan kejutan-kejutan. Nah, inilah salah satu bentuk ekspresi kebebasan yang dimiliki gong kebiar yang sampai sekarang pun tetap diwarisi dan tetap berkembang sampai saat ini. Tapi apakah ada instrumen barat, misalnya alat musik barat, perkusi atau apa di dalamnya? Secara eksplisit tidak, tetapi secara konsep musik di sanalah, di gong kebiar inilah unsur kebebasan, unsur demokratis itu
muncul di sini. Sebab masing-masing instrumen tidak hanya kolektif semata-mata, ada instrumen tertentu dalam sebuah tabuh misalnya bisa muncul unsur-unsur individual, permainan kenang sendiri, permainan trompong sendiri, pemain ugal sendiri. Ini diduga merupakan ekspresi kebebasan di dalam musik Bali. Itulah kenapa gong kebiar disebut dengan Tapi ekspresi. apakah karena dia ada pengaruh barat kemudian menjadi cepat berkembang, karena kan kita sering kagum-kagum dengan orang barat, atau memang itu menunjukkan suatu kesenian yang berbeda, lebih indah dari sebelumnya? Bukan lebih indah lagi sebelum, tapi itu adalah ekspresi baru di tengah-tengah masyarakat. Berarti karena terlibat orang barat begitu dia menjadi. Kita tidak mendewakan orang barat, tetapi bagaimanapun seni itu adalah olah rasa. Kita merasakan sesuatu yang baru yang tapi kan dampaknya di kemudian hari misalnya gamelan-gamelan lelengisan itu hancur semua, orang semua menjadi beralih ke gong kebiar. Kita akan tunggu jawaban pemirsa Dewata TV, kita akan tunggu jawaban Saudara Kadek setelah yang satu ini.